Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama saya sendiri, Nur Humairah, yang kedua Eva Vaniasari, dan yang ketiga Sela Intan Veronica. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang prinsip-prinsip disiplin kelas. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian disiplin. Disiplin adalah ketaatan dan ketepatan pada suatu aturan yang dilakukan secara sadar tanpa adanya dorongan atau paksaan pihak lain, atau suatu keadaan di mana sesuatu itu berada dalam tertib, teratur, dan semestinya, serta tiada suatu pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, nilai-nilai penuntut sikap disiplin. Yang pertama, nilai-nilai tradisional. Nilai-nilai ini melahirkan pantangan yang kebanyakan tidak masuk akal dan mengandung misteri. Contoh, pantangan makan kaki ayam kalau tulisannya ingin baik. Dan contoh yang kedua yaitu pantangan menduduki bantal. Selanjutnya, nomor 2 yaitu nilai-nilai kekuasaan. Nilai ini bersumber dari penguasa yang melahirkan tindakan disiplin demi terlaksananya tata kepemimpinan menurut kehendak penguasa. Biasanya diikuti sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Contoh yaitu harus membayar upeti, harus jongkok bila penguasa datang. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai subjektif. Pengakuan dari nilai ini berdasarkan penilaian pribadi yang melahirkan tindakan yang egosentrik. Contohnya yaitu, menurut pendapat saya, hal ini tak benar karena Pak Kiai tidak mengatakannya. Kemudian yang keempat, nilai rasional. Nilai yang memberikan penjelasan dan alasan perlu tidaknya dilakukan disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya yaitu, jika ingin berhasil dengan baik dalam sekolah, maka harus rajin belajar. Kemudian contoh yang kedua, jika ingin selamat, maka semua pengguna jalan harus mentaati peraturan lalu lintas. Ya, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Eva Vaniasari. Nah, selanjutnya, perkenalkan nama saya Eva Vaniasari dengan NIM 140141930 akan melanjutkan presentasi tentang prinsip-prinsip disiplin kelas. Disiplin kelas merupakan hal esensial terhadap terciptanya perilaku yang tidak menyimpang dari ketertiban kelas. Dalam kaitannya disiplin kelas, maka sikap dan tingkah laku yang diharapkan adalah perilaku yang mencerminkan kepatuhan dari berbagai nilai yang disepakati oleh semua, baik siswa, guru, dan karyawannya, yang tertuang dalam tata tertib sekolah atau kelas, di mana dalam hal ini guru serta siswa yang ada dalam suatu kelas mengontrol suasana dalam kelas dan memanipulasi kelas tersebut berdasarkan variasi respon pada siswa. Disiplin kelas dalam pembelajaran. Untuk menjalankan disiplin kelas dalam rangka pembelajaran, maka guru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat suatu rencana yang sistematis untuk menjaga kelas yang teratur dan berhasil sepanjang hari. Yang kedua, merancang strategi mengumpulkan dan membagi pembelajaran kepada murid secara teratur. Yang ketiga, membuat perlengkapan administrasi kelas tanpa membangun kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merancang situasi kelas dengan ventilasi yang memadai. Yang kelima, menjaga hubungan insani dalam kelas guna menciptakan hubungan yang efektif di antara murid-murid untuk menjaga munculnya masalah disiplin kelompok sehingga tercipta suasana pembelajaran yang efektif. Yang keenam, mengawasi kelas dengan teliti untuk menghindari terjadinya masalah pribadi dan guru mampu mengawasi masalah tersebut. Sumber pelanggaran disiplin kelas. Yang pertama dari sekolah, yaitu tipe kepemimpinan guru dan sekolah yang otoriter, yang senantiasa mendikte kehendak tanpa memperhatikan kedaulatan siswa. Perbuatan tersebut jelas mengakibatkan siswa menjadi berpura-pura apatis, patuh, atau sebaliknya. Hal ini menjadikan siswa agresif, yaitu ingin berontak terhadap kekangan dan perlakuan yang tidak manusiawi yang mereka terima. Selanjutnya, guru yang membiarkan siswa berbuat salah lebih mementingkan mata pelajaran daripada siswanya. Selanjutnya yaitu lingkungan sekolah seperti hari-hari pertama dan hari-hari akhir sekolah, akan libur atau sudah libur, pergantian pelajaran, pergantian guru, jadwal yang kaku atau jadwal aktivitas sekolah yang kurang cermat, suasana yang gaduh.
Selanjutnya, sekolah atau guru kurang melibatkan dan mengikut sertakan siswa dalam keikutsertaannya dalam bertanggung jawab terhadap kemajuan sekolah sehingga sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, sekolah atau guru kurang memperhatikan latar belakang kehidupan siswa dalam keluarga ke dalam sistem kehidupan sekolah. Yang ketiga, sekolah kurang mengadakan kerjasama dengan orang tua dan antara keduanya juga saling melepaskan tanggung jawab. Sumber pelanggaran yang bersumber dari keluarga. Contohnya, seorang anak yang berasal dari rumah atau keluarga dengan lingkungan yang kurang diperhatikan, ketidakteraturan, pertengkaran, rasa bodoh, tekanan, dan sibuk urusannya masing-masing. Yang kedua, lingkungan anak dan situasi tempat tinggal anak seperti lingkungan kriminal, lingkungan phishing, dan lingkungan minuman keras. Sekian, terima kasih. Hak siswa dalam penentu disiplin dibagi menjadi 5, yaitu hak penyelesaian pendidikan sebaik-baiknya, hak persamaan kedudukan atau kebebasan dan diskriminasi dalam kelompok, hak berekspresi secara pribadi, hak keleluasaan pribadi, dan hak menyelesaikan studi secara tepat. Hak-hak itu semua adalah hak-hak umum yang dimiliki para siswa. Dalam kaitan ini, guru harus berusaha menerapkan dalam praktik-praktik disiplin baik pada kerjaan sekolah maupun peraturan atau hukum. Untuk hal tersebut, perlu ada garis sinkronisasi antara disiplin yang diharuskan ditegakkan dengan pertimbangan peraturan yang dibuat. Kebutuhan siswa dalam penentu disiplin kelas. Kebutuhan para siswa adalah faktor yang relevan dalam menentukan banyak sistem disiplin kelas atau sekolah. Salah satu contoh adalah hak dan kebutuhan tertentu dari siswa cacat dan siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Misalnya, anak berkebutuhan khusus tidak dapat dikeluarkan dari sekolah kecuali jika Dewan Pertimbangan Kualifikasi Profesional menentukan lain. Penentuan ini seperti bahwa penanganan terhadap mereka jika diteruskan di sekolah tersebut akan merugikan kedua belah pihak. Ketampilan guru dalam disiplin ilmu. Keberadaan guru di kelas tidak hanya bertugas menyampaikan kurikulum atau materi yang direncanakan kepada para siswa, tapi kondisi personal disiplin para guru itu sendiri di kelas perlu ditampilkan. Materi disiplin harus berkaitan kepada pemahaman umum dari apa yang diharapkan para siswa. Program yang cukup efektif dalam memberikan pemahaman disiplin misalnya dapat dilaksanakan di sekolah dengan cara melibatkan para siswa untuk mendiskusikan topik-topik yang menjadi kepedulian sekolah. Akibat yang ditimbulkan oleh ketidakdisiplinan, yang pertama, sikap acuh yang ditujukan siswa kepada orang lain. Yang kedua, rasa malas dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, kurangnya siswa dalam memanfaatkan waktu. Yang keempat, ketidakdisiplinannya siswa dalam mematuhi peraturan yang ada. Yang kelima, siswa memiliki kebiasaan yang buruk. Yang keenam, kenakalan remaja. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.